Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat lelucon tidak kelas semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Ketika saya menjadi badut, saya tak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika jadi pemimpin berkali-kali saya membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Tiba-tiba terdengar teriakan orang yang bersorai-sorai, penuh pemujaan. Mereka berteriak-teriak, mengeluh-ngeluhkan, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Teriakan-teriakan itu terus bergema makin keras dan antusias. Badut itu berdiri di atas meja, memandang sekeliling bagai melihat jutaan manusia yang mengeluh-ngeluhkannya. Betapa siapnya hidup saya dulu menjadi badut. Menjadi pemimpin pun tak jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang membuat mereka terhibur. Sungguh saya memang badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Namun saya tak pernah masuk koran, potret saya tak jadi-jadi. Tontonan orang saya hanya yang di lingkungan RT Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin, itu seluruh warga pro demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi dengan berigas. Mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang saya bisa menggerakkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Terdengar sebuah warga bersemangat menyebut demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benarkan hanya salahnya sedikit, tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa anti demokrasi. Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat seperti pejuang, apalagi pahlawan. Namun, saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya hanya berjuang di RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, semua warga pro demokrasi mendukung saya tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan begitu saya bisa mengerahkan mereka untuk maju demi membela demokrasi. Demokrasi, demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salahnya sedikit. Tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi.
Pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan bangsa, masyarakat yang adil, yang makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin Munarfa. Saya dari kelas 10I. Saya akan membacakan monolog sang orator. Saudara-saudara, senasib sepenanggungan adalah hak manusia, hak rakyat bangsa ini mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kita kaum buruh bertahun-tahun kita memeras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja pabrik ini. Tapi yang kita dapat upah yang tak layak eksploitasi tenaga dan jam kerja. Tak ada jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Banyak teman kerja kita yang dilecehkan secara seksual. Memecah sepihak, terlalu lama kita diam, terlalu lama kita dihantui. Rasa takut. Kita harus bergerak melawan penindasan itu semua takut. Kita harus bergerak melawan Kematian ini persembahkan diriku. Aku yang menambahkan ajal. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang. Aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Puisi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang telah memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke laut ini. Aku yang sudah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaan. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai jiwa dan tubuh yang telah diberikan padaku. Puisi kematian ini kutuliskan untuk diriku. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan padaku. Berdiri menghindari bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat. Karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel, atau keki. Mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyaut waktu ia menyapa, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bersyukur yang lalu. Dia kan juga seorang manusia. Dia kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya walaupun memegang pisau. Dengan pikiran seperti itu, aku jadi takut potong rambut secara lengkap. Kalau rambut sudah digunting, aku langsung bilang stop. Tidak usah diapikan dengan pisau. Suara itu sebentar lagi digendang telingaku. Tidak ada madu sehingga manusia terjiwa. Kalbu yang merambah ke arah laut seketika. Badai pilu yang acap kali mengepas pantai hati kembali membelai. Pintu hati yang terkunci terbuka luas menunggu masuk ke warna syahadu memajik damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sesungguhnya Allah yang maha besar. Aku tunduk pada kodrat dan hidratmu. Ingin sekali kusalami merafatmu. Mau rasanya mendampingimu setiap kali rindu ini bertanda. Naluriku meronta-ronta, ingin mencungkil rahasia di sebelah bidang ini. Hati suara ku kejutkan, ingin sekali kusalami untuk melempari notasi suara semaksimal mungkin, agar insan-insan itu tahu betapa pedihnya luka yang masih berdarah. Namun, apalah dayaku, sebagaimana
yang terluka. Adalah mereka yang mampu menangis riba. Berkali-kali ku coba menjerit, marahi meminta insan, namun mereka masih tidak mengerti. Sudahlah, aku sudah dibuai dengan perasaan putus asa. Dan aku semua mengenakan penderitaan yang telah dan bakal aku tempuh. Puskesmas ini jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Ketika tukang cukur menghunuskan pisau ke leherku, aku tersentak. Aku baru menyadari bahwa kehidupan berbahaya. Dunia sama buasnya dengan rimba raya, mengancam di mana-mana menganggap bahaya. Siapa yang dapat menjamin kalau tukang cukur itu tak hanya akan merapikan godek dan jenggot kita saja? Bagaimana kalau dia mengarahkan pisau itu ke leherku? Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut sembarang tempat. Berhubungan dengan tukang cukur yang tak dikenal, bisa saja. Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala skenario-Nya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung dan rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu kita melingkar, menjalar, bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam rasa yang menjelma seperti benang kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, dan manakala kesabaran tersebut kian menipis atau bahkan sama sekali sirna, apakah ada orang lain yang akan memberikan pertolongan, memberikan kesejukan seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini, kisah yang saya sebut sebagai episode daun kering. Bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap, bukan saudara-saudara, tapi hal ini melibatkan saya dan Papa dan Alvin, adik saya sendiri. Sejak kematian ibu saya, Kuliah. berapa menit itu sudah Jo? Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian akan menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu tidak ingin tertawa. Lagi pula di zaman ketika orang-orang dapat tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Betapa siapnya hidup saya dulu menjadi badut, menjadi pemimpin pun tetap jadi badut. Badut yang mereka bisa atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh saya menjadi badut yang sial percaya menjadi badut itu berat. Kamu nggak akan sanggup biar pemimpin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Tangahu. Saya ingin menampilkan monolog tentang harakiri. Visi kematian ini kupersembahkan untuk diriku. Aku yang mendambalkan ajal, aku yang menantikan saat jiwaku menghilang dari dunia ini. Visi kematian kupersembahkan ini untuk diriku.
Aku yang telah memenggal kepalaku sendiri. Aku yang berkali-kali mengarahkan pedang ke leher ini. Aku yang telah banyak membunuh bangsaku sendiri untuk melampiaskan perasaanku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku. Aku yang adalah kumpulan berbagai sampah. Aku yang telah diberikan nyawa oleh orang lain. Aku yang sudah menghancurkan berbagai tubuh dan jiwa yang diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kutulis untuk diriku sendiri. Aku yang berpura-pura membenci semua orang. Aku yang disayangi semua orang. Aku yang takut kehilangan kehangatan yang telah diberikan kepadaku. Puisi kematian ini kuberikan untuk dia yang paling kusayangi, agar puisi ini dapat menjadi pengingat diriku, agar puisi ini bisa menjadi pelipur lara baginya, agar puisi ini dapat dilupakan olehnya bila telah ada orang lain di sisinya. Aku pendosa bangsa, maka sepantasnya lah aku menerima ini. Aku tidak sedia menerima kematian ini, dan aku tidak akan berduka atas kematianku. Aku mati karena bangsaku telah mempercayai aku menjadi pemimpinnya. Tapi maafkan aku, tampuk pimpinan itu terlalu kejam buatku. Aku tidak mampu menjalankan amanat Tuhan. Maka biarkan aku mati dengan cara seperti ini untuk menebusnya. Maafkan aku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung perkututku yang setia, setiap hari kau sudah mendengarkan suara yang merdumu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau mengubah duniaku yang busuk menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidupku menjadi menyenangkan, semangatku untuk melawan nasib berkorban, sehingga usiaku panjang. Untuk segala jasa-jasamu, hari ini ku berikan hadiah istimewa yang bernama kemerdekaan. Lihatlah langit biru, di sanalah kau memandang. Itulah kemerdekaan. Dan cita-cita oleh setiap orang itulah yang sudah dinyanyikan oleh para pemimpin yang berteriak-teriak di atas podium. Itulah sebuah yang diserukan dengan yel-yel yang dahsyat di sepanjang jalan oleh para mahasiswa yang dalam demo. Itulah yang tertulis dalam lirik-lirik lagu para penyanyi rock yang menuju kebebasan. Ke sanalah kau harus pergi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Tulen. Saya di sini akan membuat video monolog dengan mapel seni budaya. Burung perkutuku yang setia, setiap hari kau sudah memperdengarkan suaramu yang merdu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau mengubah dunia yang busuk menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tak pernah hilang. Hidup menjadi menyenangkan, semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh, dan kesehatanku tak pernah mundur. Untuk segala jasa-jasamu itu akan kuberikan kau hadiah istimewa, namanya kemerdekaan. Lihatlah langit biru, di sanalah matamu harus memandang. Itulah kemerdekaan yang dicita-citakan oleh setiap orang.
itulah sudah dinyanyikan oleh para pemimpin yang berteriak-teriak di atas podium. Itulah sudah diserunkan dengan yel-yel yang dahsyat sepanjang jalan oleh para mahasiswa di dalam demo itu. Itulah yang tertulis dalam lirik-lirik lagu penyanyi rock yang memuja kebebasan. Kesanalah kamu harus pergi sekarang, yang kini sudah menjadi milikmu. Melayanglah tinggi ke udara, gantungkan cita-citamu setinggi langit, seperti yang pernah dikeluarkan oleh pemimpin besar Revolusi Bung Karno. Kenapa kamu bingung? Tidak percaya kemerdekaan sekarang menjadi milikmu? Goblok, kemerdekaan adalah hak setiap orang. Itu karunia Tuhan yang sudah dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, sudah terlepas karena kamu tidak sekarang juga nggak menjadi. Ambil dan terbang sebelum awan-awan datang dan merebut langit-langit yang menyebutkan itu. Ayo terbang. Astaga, kenapa kamu sakit? Kenapa kamu ketakutan? Harusnya kamu berteriak gembira karena bahaya kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan nyawa dan darah oleh setiap bangsa di seluruh dunia kini aku hadiahkan kepadamu dengan percuma. Terus dikubarkan selama puluhan tahun dan mengalirkan sungai darah yang masih beliau sudah terkapar di tidak berdaya, tetapi bangsa penjajah terus kita dan sampai sekarang masih bertempur bersimbah darah. Sejarah negeri ini selalu mencatat orang-orang yang berani mempertahankan hak miliknya sebagai pahlawan. Keberanian itulah yang hendak aku tunjukkan pada dunia. Apakah kalian meninggalkan tempat ini karena milik kalian telah hilang? Apakah kalian menyerah dengan suara-suara dan bayangan tidak nyata itu? Jawab! Nah, itu. Ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini. Akan kurebut kembali segala milikku yang dirampas olehmu. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Tanah ini adalah nafasku. Negeri ini adalah darahku. Siapa? Hahaha. Kalaupun dia datang lagi, akan kupeluk dengan dadaku yang terbuka. Oh, tidak. Tidak. Kalian bukan prajurit-prajuritku lagi. Kalian bukan orang-orang kepercayaanku lagi. Pergi kalian. Pergi. Pergi. Pengecut, pecundang, pengkhianat. Pergi. Pergi. Akulah lelaki yang kehilangan. Belum sempat aku menimang matahari yang baru keluar dari rahimmu. Belum sempat tunjukkan arah. Belum sempat tunjukkan keringat kita yang berubah menjadi emas kepadanya. Kasihku. Dan rumah Megawa ini, kita tinggal harapan kosong. Kita tidak bisa maju. Tanah kita meleleh. Kita tidak bisa maju. Kita terpaksa mundur ke masa lalu. Jabatan yang aku raih, lenyap. Kekayaan yang bertahun-tahun aku kumpulkan, musnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Ponto, kelas 10D, akan membacakan monolog dengan tema kita sebetulnya adalah pahlawan yang tidak memegang senjata. Ada saat-saat dalam hidup ini ketika kita harus berdiri sendiri, ketika kita harus menentang kejahatan
melawan ketidakadilan dan merebut kembali kemenangan. Itulah definisi pahlawan. Kita tidak perlu menunggu seseorang datang menyelamatkan kita, karena kita pahlawan sejati yang berada di dalam diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu momen besar, perang besar untuk membuktikan diri kita sebagai pahlawan bagi bangsa dan negara. Ketika saya melihat dunia ini, saya banyak sekali melihat penderitaan, ketidakadilan, dan kegelapan. Tetapi saya juga melihat kekuatan dan kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing, untuk kita kembangkan menjadi potensi yang sebenarnya dan menjadi pahlawan bagi diri kita dan orang lain. Sekian monolog dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah negeri ini selalu mencatat orang-orang yang berani mempertahankan hak miliknya sebagai pahlawan. Keberanian itulah yang hendak aku tunjukkan pada dunia. Apakah kalian akan meninggalkan tempat ini hanya karena milik kalian telah hilang? Apakah kalian akan menyerah hanya karena suara-suara dan bayangan yang tak nyata itu? Hah? Jawab. Nah, itu. Ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini. Karena aku rebut segala milikku yang dirampas olehnya. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Terserah kalian menyebut aku gila. Tanah ini adalah nafasku. Negara ini adalah darahku. Siapa? Kalaupun dia datang lagi, akan aku peluk dengan dadaku yang terbuka. Oh, tidak, tidak. Kalian bukan prajurit-prajuritku lagi, bukan orang-orang kepercayaanku lagi. Pergi kalian, pergi. Pergi, pengecut, pecundang, pengkhianat, pergi. Udah. Malas aku. 1 menit lebih up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabala Ahli Gitar Latif dari kelas 2J. Saya akan membawakan monolog yang berjudul Berdiri Menghindari Bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat, karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, setiap saat bisa seperti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terbunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya, memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel atau keki, mungkin terhadap orang lain, tapi bisa saja emosi itu sudah menggerakkannya untuk memaksa kita jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyaburi yang waktu itu ia menyapa atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur, yang lalu ia akan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau, melepaskan selimut dan membahayakannya. Aku tak pernah lagi memberikan kesempatan tukang cukur memegang pisau, apalagi didekatkan. Bukan hanya dari tukang cukur, dari setiap sudut 360 derajat Celcius memancar ancaman di mana-mana. Ada bahaya, coba aja jaminannya kalau kita pesan makanan di restoran. Koki restoran itu tidak memasukkan racun di dalam makanan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Yasin.
saya akan menampilkan monolog Cincong. Oke. Hah? Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah deh, bukan? Luar biasa. Salut. Baru kali ini aku lihat peralatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian kan mengerti maksudku? Ya, itu loh pawang hujan. Sebentar. Itu kok masih tetap saja hujan? Oh, apa dia gagal? Jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia sedang menanamkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara menghalau awan hitam? Kabarnya, bahkan ada yang tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai bisa jadi perantara kalau ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di tanah atau media lain. Tetapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil kampungku paling keras dari urusan begini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Kupikir sangat sensitif jika sudah bawa persoalan begini. Apalagi kalau aku tulis soal begini di medsos. Dijamin deh. Jempol netizen lebih gengsi daripada kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil. Waktu aku mengomentari penampilan idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasannya justru bukan kudapat dari idola, tapi dari penggemar fanatik yang membela idolanya mati-matian, siap perang kata-kata sampai menantang segala. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik juga dipengaruhi jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini pun jadi viral gara-gara netizen. Andai netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, tentu tidak akan seheboh ini. Sungguh, hari ini aku melihat cakrawala di wajahmu. Bagaimana bisa angin begitu saja berhembus tanpa tanda tanya atas resahku ini? Resahku, andai saja kau sudi bersandar pada rembulan yang manja. Aku tahu, tiap malam kau selalu mengendap-endap di antara detak jarum jam di dindingku, lalu mencari tahu sedang apa aku pada tiap malamku. Diam-diam kau berbaring di bawah jendela kamarku sambil menatap bulan pucat di atas sana. Tak ada yang buruk dalam kebisuan ini, seperti heningnya malam para mujahid di Palestina. Maukah engkau temani aku berdansa malam ini? Biar tak padam pengharapanku akanmu. Baginya, aku adalah matahari esok yang bisa ia pandangi dengan penuh selasa takjub dan mampu memberikan kehangatan saat ia terbangun dari mimpi tidurnya. Gemuruh riuh ini adalah kekalutan sejak peristiwa. Berdiri, menghindari bahaya. Kita tidak boleh mengambil resiko untuk potong rambut di sembarang tempat karena berhubungan dengan tukang potong rambut yang tak dikenal, setiap saat bisa berarti memotong leher. Bahkan dengan tukang cukur yang sudah dikenal pun selalu ada bahaya. Bagaimana kalau pisau yang terhunus di tangannya itu menimbulkan inspirasinya? Memanggil kenang-kenangannya kepada perasaan marah, jengkel atau keki, mungkin jadi sasaran pelepasan. Apalagi kalau kita pernah tidak
apalagi kalau kita tidak pernah dengan tidak kita sadari sudah melukai perasaannya, tidak menyaut waktu itu menyapa, atau kita lupa membayar hutang kita waktu bercukur yang lalu. Ya kan juga seorang manusia biasa yang bisa goyah hatinya kalau memegang pisau. Sudah 10 menit.